Selamat pagi. Sebelum kita menerima pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk sejenak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan yang luar biasa pada pagi hari ini, sehingga sampai detik ini kami masih bisa menikmati kehidupan yang luar biasa ini Tuhan, dan dapat mengikuti pembelajaran Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Kau berikan kami tuntunan dan berkat-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau firmankan Tuhan, apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan dapat menjadikan bekal bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul Mengenali dan Mengembangkan Potensi. Bacaannya terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang keempat dan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek. Tono memang pandai memainkan piano, namun soal suara, Igor yang paling merdu. Magda yang terbiasa mengajar sekolah minggu piawai dalam memandu acara, namun soal penataan gaya, Paman Ari jagonya. Kolaborasi yang indah terjadi di malam tari dan pujian yang konsepnya disutradarai oleh Yopi. Pada malam itu, aneka bakat berpadu menyajikan performance yang memukau. Nah, dari cerita pendek ini tadi kita dapat memetik satu hal, bahwa setiap orang pasti dikaruniakan oleh Tuhan sebuah bakat atau kemampuan yang berbeda-beda. Beda kepala, beda isinya. Kalian pasti pernah kan mendengar istilah itu? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Korintus, Rasul Paulus juga berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh yang memberikannya. Begitu pula dengan pelayanan. Ada banyak jenis dan wujudnya, tetapi hanya ada satu Tuhan. Itu berarti kepada setiap orang Allah memberikan karunia yang menjadi potensi dan talentanya. Hal itu antara lain yang membuat setiap orang menjadi pribadi-pribadi yang unik. Masing-masing memiliki bakat tersendiri dan memainkan peran yang spesial. Karena itu, seseorang tidak bisa mengklaim bahwa hanya dirinya lah yang paling hebat. Mereka pun tak perlu berkompetisi untuk saling menguasai, melainkan berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya yang indah supaya hidup menjadi berarti dan Tuhan sang sumber karunia yang dipuji. Nah, anak-anak, dari hal tersebut pernah gak sih dalam kehidupan sehari-hari kita merasa dibeda-bedakan sama teman-teman yang lain? Misalnya si A tuh pintar matematika, tapi si B dia pinternya di bahasa Indonesia. Tapi kalau beberapa orang menganggap bahwa belajar matematika itu adalah menandakan bahwa dia tuh anak yang pinter. Tapi kalau matematikanya jelek, dia anak yang gak pinter. Pernah gak sih kalian ada di posisi itu? Merasa dibanding-bandingkan sama teman-teman yang lain? Kalau memang kalian pernah menghadapi posisi seperti itu, pesannya adalah jangan pernah menyerah dengan anggapan orang yang seperti itu. Harusnya dengan anggapan orang seperti itu bahwa oh, dia itu gak bisa matematika loh. Oke, berarti saya pasti punya potensi yang lain. Saya pasti punya kemampuan yang orang lain gak punya. Misalnya nih, si A yang tadinya jago matematika, untuk urusan gambar menggambar dia tuh gak bisa. Nah, si B yang dia gak pinter matematika, dia jago dalam hal seni. Salah satunya menggambar. Nah, itu juga merupakan suatu potensi yang perlu
untuk dikembangkan. Karena di zaman atau di era modern sekarang ini, dengan kita menjadi pintar matematika itu tidak menjamin masa depan kita. Terbayang gak sih di kehidupan masa depan kalian menjadi seseorang yang gak pintar matematika tapi bisa berhasil. Nah, salah satunya atau contohnya dengan kita menekuni apa yang menjadi potensi kita atau apa yang menjadi hobi kita. Misalkan, oh iya saya gak pintar matematika tapi saya jago loh gambar. Oke, saya berarti harus cari profesi yang sesuai dengan apa yang saya miliki. Saya harus mencari profesi yang sesuai dengan potensi yang saya punya. Contohnya, saya akan bekerja sebagai animator, atau saya akan bekerja menjadi storyboard artist, atau yang lainnya juga masih banyak untuk hal menggambar. Jadi kalian yang selama ini dinilai bahwa orang kalau nggak pintar berhitung tuh dia tuh bukan anak yang hebat, dia nggak pintar. Nah, jangan salah, kalian harus bisa menunjukkan potensi kalian yang lebih dari itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan mengacu kepada nasihat Rasul Paulus tadi, kita tidak perlu minder, sombong, atau iri hati terhadap orang lain, sebab setiap orang pasti mempunyai potensi dan talenta yang berbeda. Ingat, kita hanya perlu mengenali potensi yang kita miliki dan mengembangkannya. Teruslah belajar untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan sungguh sangat memotivasi kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kepada kami kemampuan-kemampuan yang dapat kami gunakan untuk menggali potensi diri kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kemampuan yang bisa kami maksimalkan untuk kehidupan kami dan masa depan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa karunia dan talenta yang Kau berikan Tuhan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran, kiranya Kau berikan berkat kepada kami Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang memberikan pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.